Oke, ya kembali di channel gue Mariangelo. Dan sekarang kita akan bahas mengenai penjelasan ending dari The Batman 2022. Karena seperti yang tahu, gue udah dapat banyak komentar mengenai kalian masih banyak yang belum mengetahui apa arti di ending The Batman 2022 kemarin. Karena gue udah review plus gue udah podcast bersama dengan Kramax, BJU, dan juga Blast of Rewatch mengenai The Batman. Dan itu udah kita jelaskan di situ, Pak. Kita akan bahas semuanya di video ini. Gue akan menjelaskan semua kenapa Gotham itu bisa hancurnya karena banjir, dan apa maksud dari Riddler untuk mengacaukan Gotham dengan cara banjir tersebut, dan apa alasannya. Dan kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, dan kita akan bahas mengenai penjelasan ending dari The Batman 2022. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Jadi seperti kalian tahu bahwa niat asli The Riddler itu adalah untuk mengebom Gotham dengan cara menghancurkan berbagai macam tembok kota, sehingga air dari pelabuhan Gotham itu akan langsung meluncur dan akan langsung menenggelamkan kota Gotham hanya dalam sekejap saja. Dan itu ketika Riddler itu mulai debutnya, ketika dia itu udah membunuh berbagai macam anggota dewan dan juga berbagai macam pejabat-pejabat tinggi yang sangat korup, terutama wali kota dan juga komisaris polisi yang mereka kerjasamanya itu tunduk dengan Falcone. Jadi semua pejabat kota dan juga berbagai macam dewan kota yang sudah punya jabatan tinggi, mereka itu bekerja untuk Carmine Falcone, dan mereka dikenal sebagai orang yang korup. Oke, dan banyak publik Gotham yang tidak tahu, sehingga The Riddler ini langsung membantai mereka dengan cara yang sadis untuk membuktikan bahwa Gotham itu penuh dengan orang korup, dan Riddler akan siap untuk membasmi mereka dengan cara yang brutal. Dan sini Batman itu dari awal sampai akhir dia sudah mengikuti cara Riddler, tapi akhir-akhirnya dia kalah. Oke, jadi kalau kalian tahu ya, loh kok Riddler menang atau kalah? Kalau menurut gua Riddler ini menang di sini. Jadi Batman kalah, Pak. Jadi gua merasa The Batman ini adalah kekalahan Batman yang paling fatal, karena bisa dibilang dia itu udah mengikuti rencana-rencana The Riddler, tapi akhir-akhirnya dia malah kejebak dan malah terlambat untuk mencegahnya. Jadi bisa dibilang Batman ini sangat terlambat untuk mencegah niat asli The Riddler. Nah, setelah itu kalian bisa lihat bahwa ketika The Riddler alias Edward Nygma, ketika dia itu udah berada di rumah sakit jiwa Arkham Asylum ya, dia itu sudah memakaikan 7 mobil yang ada di setiap tembok kota Gotham, dan akhirnya bom itu meledak dan menghancurkan tembok kota. Dan ketika itu juga air itu langsung menyerbu kota Gotham dengan cara yang sangat cepat, sehingga orang-orang di kota Gotham itu mereka tuh sangat kesulitan untuk melakukan evakuasi dengan kepala kepolisian, sehingga mereka tidak sempat untuk melarikan diri dari kota. Dan kita bisa melihat apa arti dari Gotham yang sudah tenggelam di sini. Nah, gua udah ngobrol dengan PSR. Oke, kalau kalian masih ingat dengan podcast kemarin gua sama BCO sama Kramax sama PSR, kalian bisa melihat ada Bang Isman dari PSR mengatakan bahwa ini Gotham itu tenggelam tuh karena ini dibaptis. Nah, kok bisa dibaptis? Apa arti dari baptis ini? Jadi kalau kalian umat Kristen atau umat Katolik, kalian bisa mengetahui bahwa arti baptis sebenarnya itu ada ketika jemaat itu akan dibaptis dengan cara dia melambangkan Yesus mati, habis itu dia bangkit dari air, itu melambangkan ada sebuah kebangkitan dengan mengikuti Kristus. Seperti itu kan kalau kita mengikuti dari tradisi Kristen. Dan dari The Batman ini, Matt Reeves sudah memberikan kesan bahwa ketika The Riddler itu akan menghancurkan tembok kota dan Gotham itu akan tenggelam, itu maksudnya adalah menjadi sebuah pembaptisan Gotham. Nah, kenapa? Kalau kalian masih ingat dengan ketika The Riddler ini sedang sudah membunuh berbagai macam anggota dewan yang sudah korup, dia membuktikan bahwa orang-orang ini itu kebanyakan dosa, sehingga si Riddler ini membantai mereka semua. Dan untuk membuat Gotham itu menjadi lebih bersih, akhirnya The Riddler mempunyai rencana untuk membaptis Gotham dengan cara mengebom semua tembok kota dengan cara air. Oke, air ini adalah lambang baptis yang sudah dikenal di dalam umat Kristiani, sehingga di sini The Riddler ini langsung mengebom tembok kota Gotham, dan kota Gotham itu di Gotham ini akan disucikan kembali. Sehingga kalau kita bisa melihat bahwa Batman kan sudah melihat rencana The Riddler. Kalau kalian masih ingat dengan ketika Batman itu sudah mengobrak-abrik markasnya The Riddler, kalian bisa melihat bahwa di tanah itu ketika dia itu udah membongkarnya, kalian bisa melihat bahwa di situ ada tulisannya a real change. Nah, a real change yang dimaksud sini adalah sebagai pembaptisan kota Gotham. Benar-benar dibaptis dengan cara air yang sudah menyerbu kota Gotham, sehingga itu akan mengakibatkan tsunami yang benar-benar besar di situ. Sehingga mereka itu kan seolah-olah disucikan kembali dan akan dibuat ulang kembali oleh The Riddler ini sebagai
sebagai bentuk penebusan dosa. Jadi seperti itu, makanya The Riddler itu kalau kalian melihat dia tuh kayak terlalu kultus banget sehingga dia tuh bawa-bawa nama agama segala macam ya. Tapi ya itu adalah sebagai filosofi bisa dibilang itu bagus banget Pak. Dan gua nggak mengira. Thanks banget untuk Bang Playstock Rewards yang sudah memberikan informasi kepada kita bahwa ini adalah arti ending Gotham sebenarnya. Gue juga aja ketika gue melihat film itu, ketika Gotham udah banjir, ya gue mengira ini akan menjadi, ya bisa dibilang ya dia The Riddler kayak gila-gila aja gitu loh. Gue nonton 2 kali bahkan. Tapi setelah gue mendapatkan penjelasan dari Bang Isman dari PSR yang kemarin podcast kemarin, oh my god, gue udah anjir, gile. Oh ya, next lagi, gue ingin bahas mengenai Ave Maria yang dinyanyikan oleh The Riddler. Kalau kalian masih ingat ketika The Riddler ini akan di penjara Arkham dan Batman kan sedang mengobrol sama dia tuh. Dan di ending ketika itu Riddler ini sudah menyanyikan lagu Ave Maria. Nah, apa di sebelum disebut? Ya seperti yang gue bilang tadi, bahwa Ave Maria ini hanya sebagai lagu untuk melakukan penebusan dosa. Ya dimana penebusan dosa ini adalah dari banjir tersebut sebagai lambang untuk bangkit kembali, akan dibuat baru kembali oleh Riddler. Sehingga di sini kesannya adalah Riddler yang menang di The Batman ini. Nah, gitu kan. Jadi Batman di sini kalah ya kalau menurut gue ya. Kalau menurut kalian, oh Bang, Batman menang kok, ya silakan. Tapi kalau menurut gue dari penjelasan di Bang PSR itu gue juga setuju banget Pak. Karena ini alasan kenapa Riddler ini melakukan semua ini ya, karena dia ingin mensucikan kembali kota Gotham dari orang-orang korup sekelas para komisaris, sekelas para dewan-dewan yang bekerja untuk Kamar Falcon, bos mafia segala macam kan ya. Sehingga ini menjadi pembaptisan kota Gotham yang benar-benar bisa itu banyak orang nggak tahu Pak. Sumpah. Wah, thank you banget Bang PSR ya. Sumpah. Ini informasi benar-benar kredibel banget dan juga oh my god, gile dan gue langsung iya bener ya. Makanya gue sama Bang Eka, Bang Rian yang ketika kita podcast kemarin tuh kita kaget Pak. Wow, bener. Kita pakai deh informasi dari Bang Isman deh. Aduh, tapi masuk akal juga sih gue melihat. Oh iya, masuk akal juga. Oh ya, kalau kalian masih ingat dengan kedatangan Joker, oke. Kalau kalian masih ingat dengan kedatangan Joker di situ artinya dia kan sedang ada di Arkham Asylum kan ya. Dan kalian mungkin bertanya, "Oh Bang, kok Joker kan ada di situ?" Nah, gini, Joker yang dibangun di sini itu adalah Jokernya udah di penjara di Arkham Asylum. The why? Kenapa? Nah, jadi gini, The Batman ini adalah setting year 2 kan ya, tahun kedua. Nah, kalau secara unscript kalau kita flashback di year 1 adalah ketika Batman baru pertama kali muncul kan ya. Dan di sini di year 1 tersebut mungkin Batman ini sudah menghadapi Joker, sehingga Joker itu akan berakhir di Arkham Asylum seperti yang kita lihat di end The Batman. Nah, itu akan menjelaskan kenapa Joker itu sudah ada di Arkham Asylum tanpa perlawan dari Batman, karena Batman sudah pernah lawan dia. Nah, gitu kan. Jadi secara unscript itu udah dijelaskan bahwa mengenai Joker itu udah ada di Arkham Asylum karena Batman dia udah di penjara di sana. Nggak mungkin dong kalau dia di Arkham tanpa dia itu dijebloskan dengan kasus apapun, pasti jangan ada kasus kan ya si Joker. Nah, gitu. Jadi secara story dia udah pernah melawan Batman, tapi kita tidak jelaskan melalui screen di The Batman ini karena kan ini masih year 2 kan ya. Jadi seperti itu, makanya year 1-nya pasti Joker udah pernah lawan dia. Nah, gitu. Dan di sini untuk Jokernya ini adalah versi Barry Keoghan. Nama alter ego Joker ini adalah seorang polisi yang bernama Stanley Merkley. Nah, kalau kalian belum tahu ya, di dalam komik Stanley Merkley ini adalah seorang rekan dari Jim Gordon ketika mereka berdua masih berada di sebuah akademi kepolisian dan mereka menjadi detektif bersama-sama. Nah, mungkin origin di Stanley Merkley ini alias Joker ini akan dijelaskan melalui series GCPD. Oke, kalau kalian masih ingat ya, jadi Matt Reeves itu sudah punya rencana untuk mengembangkan berbagai macam seri spin-off yang akan ditayangkan di HBO Max. Itu adalah GCPD, The Penguin spin-off, sama Arkham Family. Oke, jadi kita akan mendapatkan 3 spin-off series yang bisa dibilang tuh, wah, ini akan menjelaskan mengenai universe Batman seperti apa. Dan seperti itu, makanya Joker untuk di Batman ini adalah asal-usulnya ini bukan sebagai komedian ya, dia tuh adalah sebagai polisi. Nah, jadi kita akan mendapatkan Joker yang sangat berbeda dan itu akan terpacu ke komik Batman Year 1. Oke, mungkin kalian bertanya, Bang, Joker itu kok ada banyak Bang ya untuk asal-usulnya. Nah, ini adalah keunikan dari DC. DC itu udah memulai berbagai macam origin Joker yang bisa dibilang tuh nggak terlalu paten gitu loh. Ini yang membuat Joker itu selalu unik gitu loh. Jadi origin itu banyak-banyak. Ada yang menjadi pelawak, ada yang menjadi gangster, ada yang menjadi bisa dibilang tuh polisi. Sekarang Stanley Merkley kan. Nah, gitu. Jadi ya Barry Keoghan sebagai Joker menurut gue tuh dari berbagai macam dia monolog kepada Riddler seperti apa. Ya gue penasaran dia seperti apa nanti Jokernya untuk di cycle Batman nggak kedua atau nggak ketiga, gue nggak tahu ya, karena
kalau menurut gua si Joker kalau dimunculkan cepet-cepet kayaknya menurut gua tuh kayak terlalu cepet sih, karena ya Joker kita udah dapat berkali-kali Pak. Ya gua tahu Batman itu nggak bisa lepas dari Joker, gua tahu, tapi sebagai filmografi, sebagai sinematografi, secara cerita itu kayak terlalu cepet sih. Film Batman itu banyak loh Pak, banyak. Deathstroke, terus apa lagi tuh, Court of Owls, berbagai macam film itu banyak Pak. Mr. Freeze, nah Matt Reeves ini udah mengkonfirmasi bahwa Mr. Freeze ini akan masuk ke dalam sequel The Batman kedua. Jadi Matt Reeves itu udah ngetis bahwa Mr. Freeze akan menjadi film berikutnya. Oke, jadi kayaknya bukan Joker sih, kayaknya Joker itu akan disimpan dulu, dia tuh akan munculnya di film ketiga, mungkin seperti itu ya, gua nggak tahu lagi. Jadi ya kita tunggu seperti apa sih nanti Pak. Oh ya, gua bahas mengenai Year Zero-nya. Nah, kalau kalian udah nonton Gotham series, kalian bisa tahu bahwa ini di endingnya adalah Year Zero atau No Man's Land, karena ini eventnya kayak Year Zero ya, atau bisa jadi ada No Man's Land, karena di sini Gotham itu udah mulai hancur ya kan. Para warga-warga di Gotham itu mereka tuh kayak ditinggal oleh para pemerintah, sehingga para pemerintah itu takut bahwa ketika melakukan sebuah evakuasi, para villain Batman ini akan saling bermunculan. Karena di era Year Zero sama di era No Man's Land itu semua villain Batman itu sudah mulai bermunculan dan sudah menguasai berbagai macam daerah yang ada di kota Gotham. Jadi sementara Year Zero atau No Man's Land ini sudah mulai berlangsung, itu pemerintah sudah meninggal kota Gotham dan meninggalkan semua rakyat Gotham yang sedang menderita dan sedang survive di sana. Dan itu kalian bisa nonton aja di Gotham series season kelima. Itu udah jelas-jelas Year Zero banget. Itu Gotham udah hancur, sehingga Gotham itu ketika para rakyat itu ingin keluar dari kota itu, bom itu sudah dipasang oleh para pemerintah, sehingga para pemerintah ini tidak ingin para warga Gotham yang di sana itu keluar dari kota itu untuk mencegah para villain itu bisa tembus ke kota seberang. Nah, jadi seperti makanya bisa dibilang kayaknya ya untuk sequel ini Year Zero akan langsung dimunculkan sih, Year Zero atau enggak No Man's Land, nggak tahu ya, tapi yang jelas di sini bener-bener oh my god, ini dari Gotham season 5 banget sih yang gue lihat ya, karena wow, event seperti ini yang gue tunggu-tunggu ketika di movie, karena kan di series live action kita udah dapat kan, sekarang kita akan mendapatkan versi live action movie-nya seperti apa. Nah, mumpung si Matt Reeves ini kan udah pintar banget untuk membangun universe Batman dengan cara Arkham First banget Pak. Ya kalau kalian udah pernah main game Arkham First ya, Arkham Origins, Arkham Knight, Arkham City, Arkham Asylum, itu kalian bisa main gamenya, kalian bisa melihat bahwa kota Gotham itu sangat gotik sekali pada itu, bener-bener ini literally Arkham First banget Pak, gue lihat. Aduh, oke. Tapi jelas untuk endingnya gue udah mantep banget, aji banget, dan itu adalah alasan kenapa The Riddler ini sudah mengebom berbagai macam tembok kota dan menganggap bahwa Gotham itu sudah dibaptis oleh dirinya sebagai bentuk penebusan dosa dan memulai Gotham dengan versi baru lagi. Nah, karena menurut dia Gotham yang lama itu sudah benar-benar rusak dan harus dibuat kembali. Itu disebut sebagai a real change yang sudah dia tulis di lantai rumahnya yang sudah ditemukan oleh Batman di rumah tersebut. Oke, jadi bisa dibilang ini adalah rencana yang sangat smooth banget dan banyak orang yang masih belum paham. Nah, ini udah gua jelaskan di sini dan gua ingin berterima kasih banget kepada PSR yang sudah memberikan informasi mengenai hal ini. Oke, sumpah bagus banget Pak. Oke, gua nggak nyangka Pak, anjir. Jadi itu aja mengenai video kali ini mengenai ending dari The Batman dan juga prediksi sequelnya gua, karena prediksi sequel ini kemungkinan Year Zero akan terjadi karena kan kita udah tahu bahwa Gotham ini sudah dibanjiri oleh air dan para warga Gotham ini berusaha survive. Nah, kemungkinan pemerintah akan meninggalkan kota Gotham dan meninggalkan para warga Gotham yang sedang survive dan berusaha berjuang mati-matian untuk hidup mereka. Itu aja mengenai video kali ini mengenai penjelasan ending The Batman. Kalau kalian ada yang ingin kalian tanyakan, tulis di kolom komentar di bawah, oke? Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Ya mungkin video ini agak sedikit kultus banget karena memang The Batman itu memang mereka tuh agak sedikit membawa nama-nama agama Kristen ya, karena bisa dibilang The Riddler ini adalah orang sangat-sangat religius di film ini. Tapi ya it's okay, namanya ini adalah filosofi dan juga ini lambangnya benar-benar kebentuk Pak di ending Pak, sehingga gue merinding Pak, sumpah anjir, gila. Bagus banget Paul Dano, sikat lah Paul Dano, Riddler. Dan gue harapkan The Riddler ini jangan sampai berhenti di film pertama. Gue mau The Riddler ini kalau dia tuh masih hidup, dia bisa muncul di film kedua atau film ketiga mungkin ya, karena kita udah dapat tease bahwa Joker sama The Riddler ini mereka berdua tuh akan bekerja sama untuk mengalahkan Batman di sini, di sequelnya mungkin seperti itu ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.